Selamat siang Bu Sulis, perkenalkan nama saya Oliver Christophorus, berasal dari kelas 12 IPS 3, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara berkembang. Negara yang saya pilih adalah Myanmar. Seperti yang dilihat di sini adalah contoh presiden. Di sini adalah gambar presiden Myanmar. Namanya itu adalah Win Myint. Dan di sampingnya ada peta negara Myanmar. Republik Persatuan Myanmar, juga dikenal sebagai Birma, disebut Burma di dunia barat, adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Cina di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa. Ini diambil saat sensus 2014. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon, sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sejak tahun 1997. Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara dan kerajaan Mon di Burma Selatan. Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya kerajaan Pagan tahun 1050-an. Sejak saat itu, bahasa Burma termasuk budaya dan Buddha Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini. Kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol. Pada abad ke-16, setelah disatukan oleh dinasti Taunggo, negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Pada abad ke-19, dinasti Konbaung menguasai daerah yang di dalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini, dan sesaat menguasai Manipur dan Assam. Inggris menguasai Myanmar setelah 3 perang Anglo-Burma pada abad ke-19. Dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai negara demokrasi. Tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai oleh militer. Setelah mereka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum dan pemerintahan sipil dimulai. Hal ini bersamaan dengan dilepasnya Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya telah memperbaiki catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri negara ini. Myanmar memiliki luas wilayah 676.578 km persegi. Posisinya terletak di antara 9 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 102 derajat bujur timur. Per Februari 2011, Myanmar terdiri dari 14 negara bagian, 67 distrik, 330 township, 64 sub-township, 377 kota kecil, 2.914 ward, 14.220 kelompok desa, dan 68.290 desa. Myanmar berbatasan dengan divisi Chittagong, Bangladesh, dan Mizoram, Manipur, Nagaland, dan Arunachal Pradesh, India, di sebelah barat daya. Di sebelah utara dan timur laut berbatasan dengan kawasan otonomi Tibet dan Yunnan, Cina, dengan panjang batas secara total 2.185 km. Selain itu, di sebelah tenggara terdapat Laos dan Thailand. Myanmar memiliki panjang pantai 1.930 km. Di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman di selatan dan barat daya. Di sebelah utara terdapat pegunungan Hangduan yang membentuk perbatasan dengan Cina. Hakka Borazi yang terletak di negara bagian Kachin
dengan ketinggian 5.881 meter adalah titik tertinggi di Myanmar. Banyak pegunungan di Myanmar seperti Rakhine, Yoma, Bagoyoma, Perbukitan San, dan Perbukitan Tenasserim memanjang dari utara ke selatan dari Himalaya. Topografi dan geomorfologi. Potensi alam. Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif, dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Di sektor pertanian, Myanmar memiliki banyak rempah-rempah yang eksotis, dan di sektor perkebunan, Myanmar unggul di perkebunan karet dan sawit. Di bidang kehutanan pula, Myanmar adalah pengekspor kayu jati terbesar di Asia Tenggara. Potensi perdagangan. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan mebel. Potensi sosial budaya. Penduduk Myanmar berasal dari multi etnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya. Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang taat. Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi. Iklim dan cuaca. Karena letak lintangnya Myanmar beriklim tropis, subtropis, dan angin musim. Musim di Myanmar terbagi atas 3 macam, yaitu musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai Oktober yang mendapat pengaruh angin musim barat daya basah dan sejuk. Musim kemarau sejuk terjadi bulan November sampai bulan Februari. Dan musim kemarau panas terjadi bulan Maret sampai April dan suhu udara rata-rata 27 derajat Celcius. Dan semakin ke utara semakin dingin. Wilayah dataran rendah Mandalay merupakan daerah bayangan hujan karena hanya mendapat curah hujan rata-rata 700 mm setiap tahun. 700 flora dan fauna tumbuhan yang tumbuh di daerah Myanmar merupakan hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini banyak membentang jauh sampai dengan lembah sungai Salween di pelatosan. Dan hutan yang lebih lebat pada umumnya terdapat di bagian yang lebih rendah. Di pegunungan banyak yang terdapat hujan subtropis dan hutan iklim sedang yang ditumbuhi pohon-pohon pinus dan beragam tumbuhan paku. Dan umumnya terdapat pada ketinggian di atas 1000 meter, sedangkan fauna yang hidup di Myanmar, gajah, harimau, kerbau liar, ular, dan rusa. Sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum Burma terutama menggunakan hukum umum dan hukum tradisional. Pada 1885 menyatakan Burma sebagai koloni mereka dan melaksanakan hak hukum umum. Mulai saat ini, negara kita sedang berolahraga sebagai hukum undang-undang. Juga Myanmar. Tradisi mereka dipraktikkan sebagai hukum Myanmar tradisional. Kemudian 2 jenis praktik hukum sebagai hukum positif dengan menulis, revisi, menyelesaikan, dan berkembang pada saat ini. Selain itu, pemerintah ekspedisi membuat UU banyak dan hukum banyak mereka bertujuan untuk membatasi orang. Di Burma, pengadilan dibentuk seperti Mahkamah Agung. Perhimpunan banyak adalah keadilan kepala union, pengadilan tinggi daerah, pengadilan tinggi negara, pengadilan diri divisi, pengadilan zona diri, pengadilan distrik, township, pengadilan, dan lainnya dibentuk oleh hukum. Majelis Pengadilan Militer dan Konstitusi Perhimpunan untuk menegakkan keadilan secara independen menurut hukum. Untuk menegakkan keadilan di pengadilan terbuka, kecuali dinyatakan dilarang oleh hukum, dan untuk menjamin dalam semua hak pembelaan dan hak-hak banding menurut hukum. Militer dan pertahanan. Militer tentara Myanmar diucapkan adalah komponen tanah militer Myanmar. Tentara Myanmar adalah cabang terbesar dari angkatan bersenjata militer dan memiliki tanggung jawab utama melakukan operasi militer di darat. Tentara Myanmar mempertahankan kekuatan aktif terbesar di kedua Asia Tenggara setelah Angkatan Darat Vietnam. Tentara Myanmar memiliki kekuatan pasukan sekitar 492.000 militer. Lalu militer memiliki pengalaman tempur yang luas dalam memerangi gerilyawan di medan kasar. Mengingat telah dilakukan non-stop operasi kontra pemberontakan melawan pemberontak etnis
dan politik sejak didirikan pada tahun 1948. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima Jenderal So Win saat letnan dengan Jenderal Min Aung Hlaing sebagai panglima. Pangkat tertinggi di Angkatan Darat Myanmar adalah Senior Umum, setara dengan posisi Field Marshal di semesta alam barat dan diselenggarakan oleh Jenderal Senior Tan Swe pada tahun 2011. Setelah transisi dari pemerintahan junta militer untuk pemerintahan parlementer sipil, tentara Myanmar berlaku draft militer bagi semua warga negara. Semua laki-laki dari usia 18 sampai 35 dan semua usia wanita antara 18 dan 27 tahun dapat direkrut menjadi wajib militer selama 2 tahun sebagai pribadi terdaftar pada saat keadaan darurat nasional. Usia bagi para profesional yang sampai 45 untuk usia 35 untuk perempuan sebagai 3 tahun sebagai layanan perwira, bintara, dan non. Sebuah publikasi resmi telah mengungkapkan bahwa hampir seperempat dari anggaran nasional yang baru Myanmar akan dialokasikan untuk pertahanan. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Myanmar adalah Burma. Penduduk Myanmar berasal dari multietnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya. Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang taat. Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi. Pendidikan. Sistem pendidikan Burma dioperasikan oleh instansi pemerintah, Departemen Pendidikan, universitas dan lembaga profesional dari Burma atas dan Burma lebih rendah dijalankan oleh dua etnis yang terpisah. Departemen Pendidikan Tinggi Burma dan Departemen Pendidikan Tinggi Burma Bawah, markas yang berbasis di Yangon dan Mandalay masing-masing. Sistem pendidikan didasarkan pada sistem Britania Raya. Karena hampir satu abad kehadiran Inggris dan Kristen di Burma, hampir semua sekolah yang dioperasikan pemerintah, tetapi telah terjadi peningkatan baru-baru didanai swasta sekolah bahasa Inggris. Sekolah adalah wajib sampai akhir sekolah dasar, mungkin sekitar 9 tahun. Sedangkan usia wajib belajar adalah 15 atau 16 di tingkat internasional. Di Myanmar juga terdapat 101 universitas, 12 institut perguruan tinggi sederajat, dan 24 perguruan tinggi negeri dan 146 institut pendidikan tinggi. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.